Demikian siswa memanggil guru yang suka bercanda saat mengajar di depan kelas. Namun, siapa sangka guru yang diidolakan banyak siswa itu mengalami nasib tragis, diselingkuhi istri dan dibunuh dukun dengan sadis. Sejak abang berumah tangga dengan Handayani, rumah tangga Pak Guru Tabah rukun dan harmonis hingga lahir dua anak yang lucu dan menggemaskan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, di samping anak-anak mulai beranjak dewasa, Pak Guru Tabah mencoba peruntungan menjadi pemborong kecil-kecilan di lingkungan tempat tinggalnya. Berkat ketekunan dan kerja keras, dalam waktu tidak terlalu lama, usahanya mengalami kemajuan pesat, bahkan order dan relasi sampai keluar kota. Ekonomi keluarga Pak Guru Tabah pun meningkat, mempunyai rumah sendiri yang mentereng, kendaraan roda 4, 3 motor, dan 2 bidang tanah pekarangan. Selanjutnya, Pak Guru Tabah meminta istri ikut mengelola usaha supaya pekerjaan sebagai guru PNS di sekolah tidak terganggu. Handayani yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga dan berdaster lusuh, kini menjelma bak wanita karir dengan penampilan rapi dan menarik. Seiring berjalannya waktu, sifat Handayani mulai berubah. Ia yang dahulu santun dan hormat kepada suami, kini mulai berani, suka mengatur, dan sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Namun, Pak Guru Tabah tetap berprasangka baik dan selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Pepatah mengatakan, serapat-rapatnya menyembunyikan kebusukan, suatu saat baunya pasti akan tercium juga. Demikian pula dengan Handayani. Tanggung jawab yang diberikan oleh suami disalahgunakan. Keluar rumah untuk mengembangkan usaha dijadikan kedok semata. Di luar, ia menjalin asmara dengan rekan usaha. Jalan bareng dan keluar masuk hotel, melakukan hubungan layaknya suami istri bukan hal tabu. Hingga akhirnya ia berbadan 2. Handayani hamil. Bak disambar petir di siang bolong kala Pak Guru Tabah tahu istrinya berselingkuh dan hamil dengan lelaki lain. Hubungan mereka pun merenggang. Hari-hari selalu diisi dengan pertengkaran dan caci maki. Hal tersebut menyebabkan usahanya terbengkelai. Usaha yang telah dirintis dengan susah payah mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut. Semua aset dijual dan terlilit hutang begitu banyak. Dalam waktu singkat, Pak Guru Tabah kembali seperti dulu lagi, hidup di rumah kontrakan sempit dan sangat sederhana. Tak berselang lama, lahirlah bayi mungil cantik dari rahim Handayani. Hati Pak Guru Tabah seperti disayat sembilu. Perasaan marah dan iba bercampur jadi satu saat menatap bayi tak berdosa lahir bukan dari benihnya. Kini beban hidup semakin berat. Dalam situasi terjepit, datang seorang teman membawa kabar gembira. Katanya ada seorang dukun sakti yang dapat menggandakan uang berlipat-lipat. Bukan main senangnya Pak Guru Tabah mendengar kabar tersebut. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu, pikir Pak Guru Tabah sumringah. Singkat cerita, Pak Guru Tabah mendatangi alamat sang dukun sekaligus melihat dengan mata kepala sendiri. Ia gandakan uang 300.000, sekejap uang bertambah menjadi 500.000. Pak Guru Tabah belum percaya sepenuhnya, maka seminggu kemudian ia gandakan lagi 2 juta rupiah dan uang kembali bertambah menjadi 3 juta. Kini Pak Guru Tabah percaya akan kesaktian sang dukun. Terpikir olehnya, seandainya uang yang digandakan lebih banyak, tentu hasilnya lebih banyak lagi. Namun, yang menjadi ganjalan, uang siapa yang akan digunakan sebagai modal? Pak Guru Tabah berpikir keras mencari akal. Ia teringat keponakan yang tinggal di luar kota. Selain masih saudara, hidupnya serba berkecukupan.
Tanpa buang-buang waktu, Pak Guru Tabah menemui keponakannya dan menceritakan pengalaman mendapatkan uang banyak dengan cara mudah dan cepat. Awalnya tidak percaya, akan tetapi dengan bujuk rayu manis serta iming-iming menggiurkan, akhirnya keponakan bersedia memberi modal. Uang 70 juta telah Pak Guru Tabah dapatkan. Rencananya setelah menjadi berlipat, uang akan digandakan lagi dan lagi hingga bisa mencapai miliaran rupiah. Hasilnya akan dibagi dua sama rata dengan keponakan sebagai pemilik modal. Hari itu wajah Pak Guru Tabah tampak ceria. Ia membayangkan tidak lama lagi akan mendapatkan uang sangat banyak. Ia akan menjadi orang kaya. Semua hutang akan dilunasi dan membangun rumah bertingkat dengan perabot yang mewah. Sore itu Pak Guru Tabah telah sampai di rumah sang dukun, rumah terpencil di lereng gunung yang dikelilingi tanaman jagung. Tepat tengah malam, Pak Guru Tabah menuju pojok ladang jagung, tempat ritual yang telah dipersiapkan sang dukun. Tikar daun pandan selebar 2x3 meter digelar sebagai alas duduk dan alas baskom berisi air dari 7 sumber mata air yang ditaburi kembang 7 rupa. Sebelahnya nampan berselubung kain putih berisi uang yang akan digandakan. Malam yang dingin dan gelap, hanya cahaya lilin dari dalam gelas bening meliuk-liuk terkena tiupan angin. Pak Guru Tabah duduk di atas tikar dengan mata ditutup kain putih, usuk melafalkan mantra-mantra yang diajarkan sang dukun. Hampir 1 jam Pak Guru Tabah melakukan ritual. Suaranya semakin lirih, nyala lilin pun semakin redup dan akhirnya padam. Bersamaan dengan itu, sebatang balok kayu dihantamkan tepat mengenai kepala Pak Guru Tabah. Ia tersungkur dengan darah mengucur dari kepalanya. Pak Guru Tabah pun tewas. Berita hilangnya Pak Guru Tabah tersebar kemana-mana. Keluarga, tetangga, serta teman sekantor geger. Segala upaya telah dilakukan untuk mencari keberadaan Pak Guru Tabah, namun semua tak membuahkan hasil. Hampir sebulan tak ada kabar berita keberadaan Pak Guru Tabah. Tiba-tiba tersiar kabar kalau sang dukun telah ditangkap polisi beserta 3 jasad yang dikubur di ladang jagung. Polisi terus menggali informasi sang dukun. Diperkirakan banyak korban yang telah dibunuh. Namun sebelum menunjukkan kuburan korban-korban lainnya, sang dukun bunuh diri dengan lompat ke dasar jurang yang curam. Handayani yang mendengar informasi penemuan jasad korban dukun penggandaan uang cuek dan masa bodoh. Namun setelah ada desakan dari sana-sini, akhirnya Handayani beserta anak sulung dan keluarga dekat mendatangi rumah sakit tempat jasad disimpan. Tak ada ekspresi saat diperlihatkan jasad yang diperkirakan Pak Guru Tabah. Berbeda dengan anak dan keluarga yang ikut hadir, mereka yakin kalau jasad yang wajahnya sudah rusak itu adalah Pak Guru Tabah. Mereka masih mengenali ciri-ciri fisik yang ada. Tubuh gempal pendek, juga terdapat bekas luka di punggung, serta pakaian yang dikenakan. Polisi tidak gegabah menyimpulkan identitas jasad tersebut. Polisi perlu melakukan tes DNA orang tua, anak, atau famili kalau itu memang benar jasad Pak Guru Tabah. Entah apa yang ada di pikiran Handayani. Pagi itu, ia mengantar anaknya tes DNA di rumah sakit. Mobil SUV warna hitam parkir di halaman rumah sakit. Penumpang pun turun. Mereka berjalan beriringan memasuki rumah sakit. Tangan kiri Handayani memegang tangan kanan gadis kecil di sebelahnya, sedangkan tangan kiri gadis kecil tersebut digandeng seorang lelaki. Gadis itu yang akan diambil sampel DNA-nya oleh rumah sakit. Gadis itu adalah anak ketiga Handayani hasil perselingkuhan dengan lelaki lain. Setelah 2 minggu, hasil tes DNA keluar. DNA gadis kecil itu tidak sama dengan DNA jasad yang disangkakan Pak Guru Tabah.
Pihak kepolisian akhirnya memakamkan jasad di pemakaman khusus dengan kode Mr. X1, kode jasad tanpa identitas. Pak Guru Tabah, guru idola siswa yang mengalami nasib tragis di akhir hayatnya. Semoga diampuni semua dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Amin.